Selamat pagi Ibu Jessie Alexander, selaku dosen pengawas landasan pendidikan. Saya Alvin Andrianto dengan NIM 2105-113283 dari kelas A Pendidikan Biologi akan menyampaikan presentasi mengenai sejarah sistem pendidikan di Indonesia. Pembagian sejarah sistem pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman pendudukan Belanda, pendudukan Jepang, dan zaman setelah kemerdekaan. Zaman pendudukan Belanda itu dimulai pada abad ke-16, di mana bangsa Portugis datang ke Indonesia dan mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung, sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis ini berhenti, digantikan dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda, tetapi masih dengan berbasis keagamaan. Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda dan setiap tahunnya beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Tidak berhenti sampai di Ambon, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota keresidenan. Karena pada masanya diberlakukan tanam paksa tahun itu, Van den Bosch membutuhkan banyak tenaga ahli. Namun saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etnis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan yang kemudian berkembang menjadi bernama sekolah rakyat. Pada akhir era abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, yaitu ada ELS atau setara dengan sekolah dasar bagi orang Eropa, HIS setara dengan sekolah dasar bagi pribumi, MULO atau setara dengan sekolah menengah, AMS setara dengan sekolah atas, dan HBS setara dengan pra-universitas. Tidak berhenti sampai di sana, Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Tujuannya untuk memperdalam pendidikan di Indonesia. Nah, contoh perguruan yang dibuat itu ada Stovia, ada NIAS, ada Rek School, ada THS. Kita masuk kepada zaman pendudukan Jepang. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, sistem pendidikan Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Bedanya, Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya untuk bangsawan. Jepang juga menyediakan sekolah rakyat atau Kokumin Gakko sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan bagi guru. Selain itu, Jepang juga menanamkan mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang atau disebut Taiso, mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar. Sekarang kita masuk kepada zaman setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1947, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal lain juga yang menjadi perhatian panitia adalah rencana pelajaran. Panitia juga menyarankan agar wajib sekolah dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya 10 tahun. Setelah pemerintah menerima saran-saran tersebut, disusunlah struktur dan sistem pendidikan yang baru. Tujuannya untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna dan diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuan kepada negara suatu saat nanti. Sejak tahun 1947, Indonesia telah mengalami 11 kali perubahan kurikulum. Yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum ini ditetapkan tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia. Orientasi dari kurikulum ini mengarah ke politik yang ditujukan untuk menggantikan sistem pendidikan Belanda menjadi buatan Indonesia. Pertama kali menjadikan Pancasila sebagai basis pendidikan nasional. Perancangan kurikulum ini dilakukan pada tahun 1947, lalu baru diimplementasikan pada tahun 1950. Yang kedua ada kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952.
Fokus utama baru mencakup pembentukan karakteristik bangsa dan kesadaran berwarga negara. Nah, untuk menyempurnakan kurikulum dari sebelumnya, ditambahkan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, silabus kurikulum rencana pelajaran terurai menetapkan seorang guru untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum rencana pendidikan 1964. Pemerintah kembali meningkatkan mutu pendidikan dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum rencana pendidikan 1964. Kurikulum ini bermaksud memberikan pengetahuan akademik untuk rakyat pada jenjang sekolah dasar atau SD. Pembelajaran difokuskan pada program yang dinamai Pancawardhana. Program ini mencangkup pembangunan keterampilan, kecerdasan, moral, jasmani, serta artistik dan emosional. Yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini lahir pada zaman Orde Baru. Orientasinya mengarah ke politik dan bertujuan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya bercitra sebagai produk Orde Lama. Pada kurikulum 1964, tujuan pendidikan ialah mencetak manusia Pancasila sejati yang sehat, jasmani, dan kuat, serta meningkatkan moral, keyakinan beragam, budi pekerti, maupun keterampilan dan kecerdasan jasmani. Yang kelima ada kurikulum pendidikan 1975. Direktur Pembinaan TK dan SD dari Departemen Pendidikan Nasional pada masanya menyebutkan bahwa kurikulum ini tercipta karena dipengaruhi konsep MBO atau Management by Objective. Yang keenam ada kurikulum pendidikan 1984. Kurikulum ini dijuluki kurikulum 1975 yang disempurnakan. Peserta didik diposisikan sebagai subjek belajar dari pengamatan, pendiskusian, pengelompokan, dan pelaporan suatu hal. Model belajar ini juga dinamakan cara belajar siswa efektif atau CBSA. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan pengombinasian berbagai kurikulum sebelumnya. Namun sistem ini dikritik karena terlalu membebani peserta didik, mulai dari muatan nasional sampai lokal. Kurikulum ini juga dijuluki sebagai kurikulum super padat. Yang kedelapan ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Kurikulum ini berfungsi untuk mengganti kurikulum sebelumnya. Ada 3 unsur yang termuat di dalamnya, yaitu spesifikasi berbagai indikator evaluasi, pengembangan pembelajaran, dan pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang ke-9, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Hampir sama dengan KBK, namun yang membedakan adalah jiwa dari desentralisasi sistem edukasi ini sendiri. Pemerintah membuat kompetensi dasar dan standar kompetensi pada kurikulum ini. Yang ke-10 ada kurikulum 2013. Selanjutnya KTSP diganti dengan kurikulum 2013. Memuat 3 aspek yaitu penilaian sikap dan perilaku, keterampilan, serta pengetahuan. Yang terakhir ada kurikulum 2015, di mana kurikulum ini masih dalam tahap penyempurnaan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor pendidikan. Dunia pendidikan terpaksa memindahkan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Tak terasa sudah lebih dari 1 tahun kegiatan belajar mengajar kita berasal dari rumah atau BDR. Metode BDR sendiri ada 2, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam daring atau PJJ daring dan PJJ luar daring atau luring. PJJ daring secara khusus menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet. Sementara PJJ luring dapat dilakukan melalui siaran televisi, radio, modul belajar mandiri, bahan cetak, maupun media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.